Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam praktikum Daspro 1 pertemuan kedua akan membahas mengenai Microsoft Excel. Langsung saja di sini ada pengertian dari Microsoft Excel. Excel merupakan program spreadsheet pertama yang mengizinkan pengguna untuk melakukan perhitungan terhadap sel-sel secara cerdas. Excel juga menawarkan fitur pengolahan grafik yang sangat menarik. Kemudian, Excel dapat digunakan untuk mengorganisir, menghitung, menyediakan, maupun menganalisa data-data dan mempresentasikan ke dalam grafik atau diagram. Microsoft Excel mempunyai lebih dari 1000 fitur dan 100 lebih menu yang dapat digunakan untuk mengolah data. Selanjutnya, saat kita membuka Microsoft Excel, maka akan muncul sebuah buku kerja atau workbook yang siap digunakan, dan di dalamnya terdapat beberapa lembar kerja atau worksheet. Kemudian, lembar kerja dalam Microsoft Excel terdiri dari 256 kolom dan 65.536 baris. Kolom-kolom ditampilkan dalam tanda huruf seperti A, B, C, dan seterusnya, sedangkan baris dilambangkan dalam bentuk angka seperti 1, 2, 3. Perpotongan antara baris dan kolom disebut sel. Misalkan, pada perpotongan kolom B dengan baris ketiga disebut sel B3, dan sel yang bergaris tebal menandakan bahwa sel tersebut dalam keadaan aktif. Selanjutnya ada tampilan dari Microsoft Excel. Pasti kalian sudah mengetahui tampilan tersebut. Nah, selanjutnya ada operator matematika. Operator adalah tanda yang berfungsi untuk melakukan proses perhitungan terhadap suatu data. Di dalam Excel terdapat 4 macam operator, yaitu operator aritmatika, operator teks, operator perbandingan, dan operator reference. Kemudian di sini ada fungsi-fungsi operator seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, perpangkatan, dan persentase beserta lambang-lambangnya. Selanjutnya ada fungsi-fungsi pada Microsoft Excel, yaitu pertama ada sum. Sum adalah fungsi yang dilakukan untuk melakukan penjumlahan sekumpulan pada suatu range. Bentuk penulisannya adalah sama dengan sum number 1, number 2. Maksud number di sini adalah sel yang akan dilakukan perhitungan. Contohnya adalah sama dengan sum A1 titik 2 A5. Maksudnya adalah kita akan sum A1 sampai A5, berarti kita akan menjumlahkan atau melakukan penjumlahan dari sel A1 sampai sel A5. Selanjutnya ada max. Max adalah fungsi yang digunakan untuk mencari nilai tertinggi dari sekumpulan data. Bentuk penulisannya sama dengan sum, yaitu sama dengan max number 1, number 2. Contohnya ada sama dengan max A1 sampai A5. Selanjutnya ada min. Min adalah fungsi yang digunakan untuk mencari nilai terendah dari sekumpulan data. Untuk penulisannya sama dengan min number 1, number 2. Contohnya ada sama dengan min A1 sampai A5. Yang keempat ada average, adalah fungsi yang digunakan untuk menghitung nilai rata-rata. Bentuk penulisannya sama dengan average number 1, number 2. Contohnya sama dengan average A5 sampai A15. Maksudnya kita akan mencari nilai rata-rata dari sel A5 sampai sel A15. Selanjutnya ada if. If sendiri adalah fungsi yang digunakan untuk mencari nilai benar atau nilai salah. Bentuk umumnya yaitu if, logical test value, value if true, value if false. Dengan keterangan, logical test value adalah kondisi logika atau syarat yang digunakan untuk mengembalikan nilai benar atau salah. Contohnya yaitu misalkan sel A2 kurang dari sel B2 atau A2 kurang dari sama dengan B2 dan lain-lain. Kemudian value if true adalah nilai yang diberikan apabila nilai kondisi logical test value-nya benar.
Kemudian value if false adalah nilai yang diberikan apabila nilai kondisi logical test value-nya salah. Kemudian ada jenis if, yaitu if tunggal dan if bercabang. If tunggal sendiri artinya if yang digunakan apabila hanya ada satu syarat yang dipakai untuk memperoleh nilai yang benar. Rumusnya yaitu sama dengan if kondisi nilai benar, nilai salah. Sedangkan if bercabang adalah syarat atau kondisi pada rumus ini yaitu lebih dari 2, di mana hasil pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya akan sesuai dengan syarat tersebut. Sedangkan syarat terakhir tidak sesuai dengan syaratnya. Rumusnya yaitu sama dengan if kondisi nilai benar 1, if kondisi 2, nilai benar 2, dan nilai salah. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan mengenai rumus-rumus atau fungsi-fungsi pada Microsoft Excel. Yang pertama di sini saya sudah membuat kolom nama, nilai UTS, nilai UAS, total nilai dan rata-rata serta nilai maksimum dan nilai minimum. Untuk nilai UTS dan nilai UAS ini hanya contohnya saja. Nah, yang pertama kita akan mencari total nilai. Total nilai di sini berarti kita akan menggunakan rumus penjumlahan. Rumus penjumlahan itu menggunakan fungsi sum. Yang rumusnya adalah seperti ini. Sama dengan sum buka kurung. Kita akan menjumlahkan nilai UTS dan nilai UAS. Nilai UTS ini berada di sel B2. Perpotongan antara kolom B dan baris kedua. Kita tulis di sini nomor satunya yaitu B2, kemudian titik 2, kemudian untuk nomor 2-nya ini kita masukkan nilai UAS yang berada pada sel C2. Kita tulis C2 tutup kurung. Nanti akan seperti ini. Kemudian kita enter. Nah, di sini sudah langsung muncul hasilnya. Total nilai dari nilai UTS dan nilai UAS yang didapat oleh si Anggi. Nah, bagaimana cara untuk mencari nilai-nilai pada nama-nama yang lain? Tidak usah menulis rumusnya lagi, gampang, tinggal kita klik di sini yang nilai pertama ini, langsung kita seret ke bawah seperti ini dan dilepas. Nah, akan muncul nilai-nilainya secara otomatis. Contohnya di sini adalah nilai yang didapat oleh Bani. Rumusnya itu adalah sum B3.2 C3. B3 ini adalah nilai UTS yang didapat oleh Bani, perpotongan antara kolom B dan sel ketiga. Begitu juga dengan nilai UAS, perpotongan antara kolom C dan baris ketiga. Begitupun selanjutnya sama pengertiannya. Yang kedua, kita akan mencari nilai rata-rata. Nilai rata-rata itu dicari dengan average. Sama dengan average buka kurung. Untuk average juga sama. Nomor 1 di sini adalah nilai UTS dan nomor 2-nya adalah nilai UAS. B2 titik 2 C2 tutup kurung. Seperti ini, yaitu sama dengan average B2 nilai UTS dan sampai C2 nilai UAS. Kemudian kita enter. Nah, ini sudah muncul hasilnya nilai rata-rata yang didapat oleh Anggi yaitu sebesar 77,5. Untuk mencari nilai yang lain juga sama. Kita klik di sini, kemudian kita seret ke bawah dan kita lepas. Selanjutnya akan muncul otomatis nilai-nilai yang lain yang berada di bawahnya. Pengertiannya juga sama untuk average B3 C3, yaitu perpotongan antara kolom B dan baris ketiga, begitu juga untuk kolom C dengan baris ketiga. Setelah didapat nilai total nilai dan rata-rata, kita akan mencari nilai maksimum dan nilai minimum. Kita mencari nilai tersebut berdasarkan hasil rata-rata yang sudah didapat. Untuk mencari nilai maksimum kita menggunakan rumus max sama dengan max. Nah, buka kurung, kita akan mencari dari rata-rata nih. Berarti kita masukkan E2
sampai dengan E7 tutup kurung. Maksudnya di sini adalah kita mencari nilai yang terbesar. Nilai maksimum kan itu nilai terbesar. Kita akan mencari nilai terbesar berdasarkan nilai rata-rata. Nilai rata-rata ini berada di kolom E, dan 77,5 ini berada di baris kedua. Berarti E2 sampai E7, perpotongan antara kolom E dan baris ke-7. Jika sudah kita enter, akan muncul hasilnya di sini. Nilai terbesar dari nilai rata-rata adalah 85. Kemudian untuk mencari nilai minimum, menggunakan rumus min sama dengan min sama juga, karena kita akan mencari berdasarkan nilai rata-rata, berarti E2 sampai E7 tutup kurung seperti ini. Kemudian kita enter. Nah, kita sudah dapat hasilnya. Nilai minimum adalah 72,5. Ini benar ya. Nilai terbesar 85, nilai terkecil 72,5. Jika sudah mendapatkan nilai total nilai, rata-rata, nilai maksimum, dan nilai minimum, saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan rumus if. Langsung saja di sini kita sudah mendapatkan total nilai dan rata-rata yang sudah didapat dari perhitungan sebelumnya. Kemudian kita akan mencari rumus if, yaitu di sini dengan keterangan dengan syarat apabila nilai kurang dari sama dengan 75, maka hasilnya remedi. Namun, apabila nilainya lebih dari 75, maka hasilnya lulus. Kita masukkan saja di sini keterangannya pakai rumus if. Sama dengan if, buka kurung. Di sini ada logical test yang sudah saya jelaskan. Logical test di sini adalah syaratnya atau kondisinya. Karena kita akan mencari berdasarkan nilai rata-rata, berarti yang kita lihat pertama adalah ini ya, yang rata-rata si punya Anggi. Berarti E2, if E2 di sini nilai syaratnya nilai kurang dari sama dengan 75. Berarti sama dengan if E2 kurang dari sama dengan 75. Kemudian kita akan masukkan nilai benar ya. Nilai benarnya adalah remedi. Jika nilai syaratnya ini benar, maka dia remedi. Kemudian value if false-nya ini adalah kita masukkan lulus. Nah, apabila dia lebih besar dari 75, nanti hasilnya lulus. Jika sudah, langsung saja kita enter. Nah, ini sudah ada keterangannya, sudah muncul. Karena 77,5 itu lebih besar dari 75, maka keterangannya lulus. Hasil yang muncul adalah lulus. Bagaimana untuk mencari keterangan yang lainnya? Sama, kita klik di sini, kemudian kita seret ke bawah. Nah, ini sudah muncul hasilnya. Nilai 72,5 itu remedi karena nilai tersebut kurang dari sama dengan 75. Kan kurang kan dari 75, maka 72,5 ini hasil keterangannya adalah remedi. Begitu juga untuk selanjutnya, karena nilai 85 ini lebih besar dari 75, maka hasil keterangannya lulus. Begitu juga untuk selanjutnya. Cukup sekian penjelasan mengenai operator matematika atau fungsi-fungsi yang digunakan pada Microsoft Excel. Apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penjelasan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.